Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di akhir bulan Desember tahun 2021 kita senantiasa masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kegiatan kita yang kita lakukan selama ini mendapatkan kesuksesan dan diberikan kelapangan. Baik rekan-rekan sekalian, para pemirsa sekalian, saat ini saya akan mengulas beberapa hal terkait dengan prospek bisnis kuliner. Bisnis kuliner saat ini menjadi pilihan peluang usaha yang menjanjikan. Memang tidak mengenal krisis ya, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Saat ini bisnis kuliner sudah semakin berkembang dan masyarakat lebih membutuhkan makanan yang praktis, baik dalam pembuatan, penyajian, dan cara konsumsinya. Usaha kuliner telah merambah ke berbagai tempat, ya, dari pasar tradisional hingga supermarket atau food court. Jenis kulinernya pun tentunya beragam juga, mulai dari camilan, minuman, lauk pauk, atau makanan berat yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang besar memulai usaha kuliner untuk menambah penghasilan, terutama di tengah pandemik saat ini yang sedang dialami ya oleh semua negara, salah satunya oleh bangsa Indonesia. Nah, beberapa alasan memilih usaha kuliner sebagai pilihan utama dalam berbisnis ada beberapa hal. Yang pertama, potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya setiap hari orang mengkonsumsi makanan, dan kejadian ini tentunya berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga tercipta permintaan yang luar biasa, menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Berbeda dengan bisnis barang elektronik ya, seperti barang-barang yang sifatnya selalu berkembang ya dan melakukan pembaruan. Orang biasanya menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam 1 atau 2 tahun kemudian. Alasan yang kedua adalah modal kecil. Bisnis kuliner merupakan usaha yang sangat fleksibel karena dapat dimulai dari skala kecil dan modalnya pun tentunya terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Oleh karena itu, usaha makanan dapat menjadi pilihan dan alternatif paling tepat bagi yang ingin memulai usaha. Nah, alasan yang ketiga, jenisnya bervariasi. Usaha kuliner memiliki banyak variasi, mulai dari cemilan, minuman, jajanan pasar, aneka lauk, dan makanan berat lainnya. Banyaknya variasi akan mempermudah pengusaha untuk mengembangkannya dan punya banyak pilihan untuk dijual. Misalnya, memilih salah satu jenis makanan atau menu yang khas, sehingga persaingan tidak ketat dan tercipta pasar yang potensial. Nah, kemudian untuk alasan selanjutnya, mudah dan praktis. Usaha makanan dan minuman merupakan usaha yang mudah dan praktis. Mudah artinya dalam pembuatan hingga pengemasannya, karena bisa dilakukan oleh siapapun. Praktis maksudnya jika pengusaha tidak memasak, makanan setengah jadi dapat dijadikan alternatif untuk dimasak ulang, atau pengusaha bisa menyewa tukang masak dan mencoba resep makanan yang ada di pasaran. Yang kelima, risikonya rendah. Nah, membuka usaha makanan dan minuman memiliki risiko yang rendah. Jika tidak laku, makanan bisa dikonsumsi sendiri. Walaupun besar atau kecilnya risiko menjual makanan dan minuman tergantung dari jenis kuliner yang diperdagangkan. Misalnya, makanan dan minuman yang cepat basi tentunya tidak bisa sebaiknya mulai dari skala kecil ya.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika produk tidak laku ketika permintaan sudah tidak stabil atau penjualan bisa terus bertambah. Jadi artinya bisnis kuliner ini mempunyai risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha-usaha yang lainnya. Tentunya kita harus bisa memprediksi ya jenis kuliner apa yang akan kita sajikan. Dan yang keenam tentunya adalah menguntungkan. Alasan utama mulai bisnis kuliner adalah faktor keuntungan ya. Rata-rata keuntungan yang didapat berkisar ya di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image dan layanan berkisar di atas 40%. Nah, tentunya ini sesuatu angka yang sifatnya relatif ya. Jadi tergantung dari produk dan tampilan dari suatu menu. Karenanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pengusaha bisa memulai dari skala yang kecil yang tidak memerlukan kuantitas yang besar. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin merilis usahanya di bidang kuliner, potensi sangat besar ya. Anda bisa memilih produk apa yang kira-kira menjanjikan dan mendapat tanggapan yang cukup bagus di masyarakat. Nah, tentunya kita juga harus mengutamakan mutu dalam hal ini, baik itu dari segi pemilihan bahan, pengerjaan, penyimpanan, distribusian maupun teknik pengemasan. Nah, semuanya itu tergantung dari kita, kreativitas kita, bagaimana cara kita untuk memasarkan sebuah menu makanan. Dan yang perlu diingat bahwa bisnis kuliner ini merupakan suatu bisnis yang memang harus ditekuni secara sungguh-sungguh ya, dengan segala ketekunan dan kesungguhan, dan tentunya kualitas harus tetap dijaga. Menggunakan bahan-bahan yang segar, yang bagus, berkualitas. Nah, ini tentunya juga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, mungkin itu para pemirsa sekalian, ulasan pagi ini bersama dengan saya Mas Nurkolis. Mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam bugar, dan salam produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.